Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kak Luki berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Nah, kali ini kita mau mulai sekolah minggu lagi ya. Meskipun masih secara online dan Kak Luki juga sudah kangen sama kalian, tapi nanti pasti ada waktunya untuk kita bertemu kembali. Yuk, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, kita mau pujikan sebuah lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesehatan sehingga kami boleh bangun dalam tubuh yang segar, dan terlebih Tuhan saat ini kami masih bisa mengikuti sekolah minggu meskipun secara online. Buka hati kami, buka telinga kami untuk dapat menerima firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Tolong Kak Luki yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan Roh Kudus agar apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, mungkin ada yang sakit, Tuhan yang jamah dan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sudah siap ya? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi duduknya yang manis dulu, ya, sikapnya hormat kepada Tuhan karena kita mau mendengarkan firman sama seperti kita di kelas. Nah, adik-adik, firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Loh, kenapa nih ya? Kok gelap ya? Waduh, nggak bisa lihat ini. Adik-adik bisa lihat kalau nggak? Wah, nggak bisa ya. Apa lampunya mati mungkin ya? Waduh, wah ini bisa kesandung ini Kak Luki ini. Nggak kelihatan apa-apa. Kenapa ini ya? Kok gelap ya? Coba digosok-gosok matanya. Tetap nggak kelihatan. Aduh, kenapa ini? Wah, akhirnya sudah terang lagi. Nah, adik-adik, itu yang dialami oleh Saulus. Saulus mengalami buta selama 3 hari. Loh, kenapa ya? Kok dia bisa mengalami buta selama 3 hari? Mau dengar kisahnya? Oke, dengar baik-baik ya, kalau kita akan ceritakan firman Tuhan. Adik-adik masih ingat Pak Stefanus yang mati dirajam oleh batu karena dia memberitakan firman Tuhan. Nah, pada saat Pak Stefanus dirajam oleh batu, Saulus yang masih muda hadir di situ. Dan dia yang menyetujui Stefanus untuk dirajam dengan batu. Nah, Saulus ini adik-adik adalah orang Yahudi. Dia ini sangat benci dengan murid-murid Tuhan Yesus, ya, pengikut-pengikut Tuhan Yesus atau orang-orang Kristen kalau zaman sekarang. Nah, dia ini suka menangkap, menganiaya, dan memenjarakan orang-orang Kristen. Nah, pada saat itu dia meminta surat kepada imam besar untuk menangkap orang-orang Kristen baik laki-laki maupun perempuan supaya bisa ditangkap, dipenjara, dan dianiaya. Nah, kejam sekali ya Pak Saulus ini ya. Nah, akhirnya dia sudah mendapatkan surat dari imam besar menyetujuinya, sehingga Saulus dan beberapa rombongannya pergi ke Damsyik. Di situ dia akan mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan ditangkap. Nah, tiba-tiba ketika separuh perjalanan ada cahaya yang sangat terang mengelilingi Saulus sampai Saulus rebah ke tanah, jatuh. Terus terdengarlah suara,
Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, Saulus heran. Suara dari mana itu? Kok ada suara? Nah, lalu dia tahu, itu pasti suara Tuhan. Siapakah engkau, Tuhan? Nah, lalu Tuhan menjawab, akulah Tuhan yang engkau aniaya itu. Sekarang bangkitlah dan pergilah ke kota. Aku akan memberitakan apa yang harus kamu lakukan di situ. Wah, oke. Lalu si Saulus ini bangkit ya, tapi apa yang terjadi? Nah, Saulus tidak bisa melihat adik-adik, sama kayak tadi, gelap. Saulus sampai harus dibantu sama teman-temannya. Nah, selama 3 hari Saulus buta, nggak bisa lihat. Selama 3 hari juga Saulus tidak makan dan tidak minum. Nah, di Damsyik ada murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Tuhan Yesus datang dalam sebuah penglihatan, menyuruh Ananias untuk menemui Saulus. Nah, kata Tuhan begini, Ananias, pergilah ke sebuah jalan yang bernama Jalan Lurus. Di rumah Yudas ada seorang yang bernama Saulus. Dia sedang berdoa. Ananias tahu, Saulus itu kan orang jahat, Tuhan. Dia suka menangkap dan membunuh orang-orang Kristen gitu ya. Nah, tapi Tuhan menjawab lagi, jangan takut, pergilah. Dia akan menjadi alatku untuk memberitakan firmanku. Nah, akhirnya si Ananias pergi ya ke jalan lurus. Di situ dia bertemu dengan Saulus dan benar Saulus sedang berdoa. Lalu dia berkata pada Saulus, Saulus, Tuhan sudah menampakkan diri kepadamu sehingga engkau buta, dan saat ini Tuhan mengutus aku untuk menyembuhkan engkau gitu ya. Lalu Saulus bisa melihat kembali dan Saulus menjadi percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia mau dibaptis menjadi murid Tuhan karena Saulus sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita apa? Bahwa Tuhan sudah memilih dan memanggil Saulus untuk menjadi muridnya. Dari yang awalnya Saulus orang yang berdosa, orang yang suka mengejar-ngejar orang Kristen, membunuh gitu ya, suatu perbuatan yang sangat kejam, tapi sekarang Saulus bertobat. Dia karena sudah ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri, dia mengaku salah ya selama ini perbuatannya, dia bertobat. Nah, sama seperti kita yang dulu awalnya juga manusia yang berdosa, tapi Tuhan pakai kita menjadi alat di tangan Tuhan. Kita bisa memberitakan firman, kita bisa menjadi anak yang baik. Dengan cara apa? Bisa dengan cara menolong teman kita yang mungkin sedang kesulitan mengerjakan PR-nya. Nah, kita bisa bantu. Atau bisa menolong orang tua yang sedang memasak, sedang sibuk. Wah, kita bisa bantu apa ya? Nyiapin wajannya mungkin ya, suatu perbuatan yang kecil tapi sangat membantu. Lalu apalagi? Merapikan tempat tidur. Nah, kalau kita sudah bangun tidur berantakan, nah biasanya mama papa yang beresin, kita beresin sendiri. Nah, itu juga salah satu contoh, wah kita menjadi anak yang baik. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Oke, sekarang kita mau akhiri sekolah minggu kita hari ini, tapi sebelumnya kita mau pujikan lagi sebuah lagu, Dia Mengetuk Hatimu. Dia mengetuk hatimu, Dia mengetuk hatimu. Oh orang berdosa, dengarlah, Dia mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu, Yesus mengetuk hatimu. Oh orang berdosa, dengarlah, Yesus mengetuk hatimu. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan kita minggu ini ya.
Ayat hafalan kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau diulang sekali lagi ya, 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, mari kita tutup adik-adik sekolah minggu online kita hari ini dengan berdoa. Tapi sebelumnya ada aktivitas yang adik-adik bisa kerjakan, yaitu kita menulis satu hari satu kebaikan, ya, seperti tadi yang sudah kalau dicontohkan, bisa membantu teman, membantu orang tua, membantu siapa saja yang bisa kita bantu. Kalian tulis satu hari satu aja, nanti bisa dikumpulkan ke guru pos kalian masing-masing. Oke, yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai sekolah minggu online kita hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami pelajari, bahwa Engkau sudah memilih dan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu untuk melakukan tugas-Mu, untuk melakukan sebuah kebaikan bagi sesama kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Engkau tetap sertai dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita ketemu lagi di sekolah minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.